Halo semuanya, selamat datang di AI Center. Selamat kepada rekan-rekan PKD yang baru saja dilantik. Semoga dapat menjalankan tugas dengan amanah dan tetap jaga integritas penyelenggara pemilu. Ya, benar sekali. Pada tanggal 4 Februari 2023 kemarin, KPU mengeluarkan surat keputusan nomor 67 yang menetapkan atau merubah jadwal atau tahapan pembentukan Pantarlih, yang mana perubahan itu diantaranya adalah merubah tanggal pelantikan Pantarlih. Awalnya itu dilakukan pada tanggal 6 Februari, kemudian setelah munculnya SK baru ini, pelantikan Pantarlih menjadi tanggal 12 Februari 2023. Sekaligus masa kerja Pantarlih itu bertambah ya. Jadi dari SK 534 2022 itu masa kerjanya Pantarlih sekitar 1 bulan, kemudian diubah menjadi 2 bulan. Artinya ini ada penambahan masa kerja Pantarlih sesuai dengan SK 67 2023 ini. Nah, kemudian tahapan pembentukan dan penetapan sekaligus pelantikan Pantarlih ini mundur, maka apa saat ini yang dilakukan rekan-rekan PKD juga harus menyiapkan atau bersiap-siap di tahapan lain selain tahapan pemutakhiran data pemilih. Nah, kalau Pantarlih ini dibentuk kan untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih ya, namanya melaksanakan coklit. Jangan lupa teman-teman PKD itu masih banyak tugas-tugas lain, diantaranya adalah mengawasi tahapan pencalonan DPD ya. Nah, ini saat ini sedang berlangsung tahapannya juga selain tahapan pemutakhiran data pemilih. Nah, sambil menunggu Pantarlih ini dibentuk dan dilantik, maka saat ini sedang berlangsung tahapan verifikasi faktual dukungan DPD ya. Nah, ini diatur di dalam PKPU nomor 10 tahun 2022. Jadwal verifikasi faktual keanggotaan atau dukungan keanggotaan itu dilaksanakan pada tanggal 6 Februari sampai dengan 26 Februari 2023. Nah, ini rekan-rekan tentunya harusnya itu diberikan data by name ya dari Bawaslu secara berjenjang terkait nama-nama pendukung calon DPD itu untuk melakukan sampling di lapangan. Nah, harusnya data itu diberikan kepada rekan-rekan PKD untuk menjadi data yang akan dibawa nanti jika mengawasi verifikator dari KPU melakukan verifikasi faktual di lapangan. Nah, tentu data ini adalah data sampling ya, sampling dari aplikasi Dillon yang bermetode Kreutzmorgan. Nah, ini tentu hitungannya bagaimana, tapi saya tidak akan bahas soal aplikasinya, tetapi rekan-rekan mestinya dari Bawaslu itu secara berjenjang sudah diberi list nama, dibekali nama yang sudah disampling melalui aplikasi Kreutzmorgan itu, kemudian diteruskan kepada rekan-rekan untuk bahan di lapangan membersamai verifikator atau mengawasi verifikator di lapangan. Khusus untuk pengawasan DPD ini perlukah dibahas video khusus tersendiri atau bagaimana, nanti teman-teman tuliskan di kolom komentar. Kemudian kita balik lagi ke tahapan pemutakhiran data pemilih ya. Mengingat masih tanggal 12 pelantikannya, maka saat ini rekan-rekan mestinya saran saya harus segera koordinasi ya dengan BPS masing-masing terkait hal-hal apa saja yang perlu dikoordinasikan. Ini nantinya akan berguna sekali bagi teman-teman untuk kerja-kerja selanjutnya, apalagi bagi rekan-rekan yang baru pertama menjadi PKD ya. Kalau rekan-rekan yang sudah pernah menjadi PKD mungkin sudah kenal atau sudah akrab dengan PPS yang kemarin atau PPS yang saat ini terpilih. Mungkin ada yang sudah kenal dan ada yang sudah akrab, atau ada juga yang belum kenal sama sekali. Nah, maka saran saya hendaknya
rekan-rekan itu harus koordinasi mulai sekarang, dan untuk kerja-kerja selanjutnya sangat membutuhkan koordinasi yang baik di antara keduanya itu ya. Jadi PKD mengawasi, yang diawasi juga diajak koordinasi enak. Nah ini tentu akan meringankan kerja rekan-rekan semua nantinya. Nah jadi kalau belum kenal ya harus mau tidak mau kenalan, ngobrol, tukaran nomor handphone dan lain-lain itu. Nah itu menjadi penting. Lalu khusus tahapan pemutakhiran data pemilih ini, rekan-rekan harusnya sudah menerima ya AKP yang di-share dari Panwascam ataupun dari Bawaslu Kabupaten Kota. Ada sebanyak 7 jenis alat kerja pengawasan yang harus disiapkan rekan-rekan nanti, yang harus diisi di tahapan pemutakhiran data pemilih. Nah ini tentu di luar tahapan pencalonan DPD dan tahapan yang lainnya ya. Khusus tahapan pemutakhiran data pemilih ini ada 7 alat kerja pengawasan, yang mana pengisiannya itu nanti tentu harus menggunakan hasil pengawasan atau data pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A atau form A. Nah kira-kira perlukah dibuat video khusus mengenai cara pengisian form A dan AKP, masing-masing AKP dari Bawaslu ini? Nanti teman-teman tulis juga di kolom komentar di bawah. Nah lalu pertanyaannya, apa sebenarnya verifikasi faktual itu? Verifikasi faktual itu fungsinya untuk mencocokkan data dari silon KPU, aplikasi sistem pencalonan KPU, dengan data di lapangan. Jadi di dalam silon KPU itu sudah tercantum nama-nama pendukung calon perseorangan DPD, yang mana nama itu kemudian diturunkan, diambil sampling menggunakan metode Kretz-Morgan itu, kemudian turunlah nama-nama yang harus diverifikasi faktual di lapangan. Nah itu kegiatan mencocokkan dan memverifikasi dukungan mereka di lapangan adalah rangkaian dari kegiatan verifikasi faktual. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa rekan-rekan tulis komentar di bawah, atau tuliskan di komentar bawah harus dibuat video pembahasan AKPK atau form A atau apa saja mungkin yang perlu kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.